Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Ibu Asna Andriani M. Hum. Yang kedua, yang saya banggakan dan saya cintai, seluruh teman-teman kelas MBS 2B. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan materi dari bab yang pertama mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum memulai materi kali ini, alangkah baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri masing-masing anggota. Ada 4 anggota. Yang pertama ada Tegar dengan NIM 1264052111055. Yang kedua ada Yasirli Amriah dengan NIM 1264052111058. Yang ketiga ada Rahma Yulian Nur Hidayah dengan NIM 1264052111062. Yang keempat ada Ahmad Nadif Kulub dengan NIM 1264052122070. Baik, kita langsung memasuki pendahuluan. Gambaran singkat mengenai konsep urgensi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut salah satunya berdasarkan oleh teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro. Beliau adalah kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis. Dan beliaulah merupakan penyebab lahirnya negara. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu A. Periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap bangsa atau segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Next, kita ke awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang anggotanya terdiri dari yang pertama ada ketua, yaitu Dr. Rajiman Wediodiningrat. Yang kedua adalah ketua muda Rajen Panji Suroso. Ketiga adalah ketua muda Ichi Bangase, orang Jepang atau orang kebangsaan Jepang. Yang keempat adalah anggota berjumlah 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. BPUPK sendiri dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa tokoh pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Bagus Hadikusumo, serta Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasirli Amriah. Di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya. Pada sidang pertama 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, keutuhan yang berkebudayaan.
Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan keutuhan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berasal dari asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Yang selanjutnya, B. Periode perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno memberi rumusan tersebut dengan nama Pancasila yang diartikan sebagai 5 dasar negara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Selanjutnya adalah proses perumusan dasar negara. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Junbit Yosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Selanjutnya disebut dengan BPUPKI yang dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nadif Hulub akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Pada sidang hari pertama berakhir, kemudian Ketua BPUPKI langsung membuat panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan Pancasila. Anggota panitia kecil tersebut awalnya berjumlah 60 orang, tetapi karena terjadi suatu masalah, Ketua BPUPKI kemudian mengurangi jumlah panitia menjadi 9 orang saja, yang sekarang dikenal sebagai Panitia 9. Sidang Panitia 9 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin C. Periode pengesahan Pancasila. Sore hari setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta menerima pesan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sikap Muhammad Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
esok hari pada tanggal 18 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Yulia Nuridaya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Setelah mengetahui kabar bahwa di wilayah timur terjadi penolakan terhadap Piagam Jakarta, Muhammad Hatta berinisiatif untuk menyampaikan penolakan ini pada saat sidang BPUPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada saat sebelum sidang BPUPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan untuk rapat pendahuluan. Rapat ini membahas tentang apa yang akan mereka sampaikan pada saat sidang dimulai nanti. Kemudian pada saat sidang dimulai, mereka menyampaikan bahwa adanya penolakan terhadap isi dari Piagam Jakarta yang mulanya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini diambil karena di Indonesia tidak hanya ada agama Islam saja, tetapi ada agama lain juga, dan untuk menghormati agama lain, maka diambillah keputusan ini yang diharapkan dapat menghindarkan Indonesia dari perpecahan antar masyarakatnya. Selain membahas tentang perubahan Piagam Jakarta, pada saat sidang ini juga membahas tentang Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Berikut beberapa putusan penting yang dihasilkan dalam sidang BPUPKI, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian baik materi yang selanjutnya yaitu perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa Indonesia berubah dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Alasannya yaitu supaya Indonesia menjadi negara yang berdaulat dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Sayangnya, perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah keputusan untuk dibuatnya konstitusi baru Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang kemudian pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret presiden, yang isinya yaitu yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUDS dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, yang ketiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, yang terdiri dari anggota DPR, ditambah utusan daerah dan golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan menerapkan adab kemanusiaan dan adil. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, artinya bangsa Indonesia harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, serta menolak apapun paham yang menyimpang dari Pancasila. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya yaitu masyarakat harus mengakui dan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan sosial berlaku dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual. Masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami materi yang kami jelaskan di atas tadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.